sukacita, karena Roh Suci bertahta di hati saya. Hidup kekal abadi, damai sejahtera. Roh Suci, oh Roh Suci, bertahta di hati saya. Roh Suci, oh Roh Suci, bertahta di hati saya. Pilih Roh Suci, makarya ing manah kula memuji Gusti kanthi sukarana. Awit Roh Suci makarya ing manah kula, gesang langgeng ayem tentrem selaminya. Roh Suci, oh Roh Suci, makarya ing manah kula. Roh Suci, oh Roh Suci, makarya ing manah kula. Bapak, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Kami mau melanjutkan doa malam kami. Kami menyerahkan Tuhan yang memberkati sehingga semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya masih ingin melanjutkan menjawab pertanyaan dari Ibu Titin Joko Susanto di Salatiga yang minta dijelaskan tentang bahasa roh. Nah, bahkan Ibu Titin minta diberi contoh bahasa roh itu. Nah, sudah mulai kita jawab dari 4 doa malam yang lalu ya. Ini yang kelima kalinya saya menjawab. Kita ingat bahwa di beberapa doa malam yang lalu itu sudah kita pahami bahwa bahasa roh itu termasuk dalam apa yang diistilahkan namanya karunia roh. Dan karunia roh itu dijelaskan utamanya, sebetulnya ada di beberapa bagian Alkitab, tapi utamanya di 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 11. Dan di sana disebutkan ada 9 karunia roh yang lain. Nah, 9 karunia roh yang lain ini, yang pertama karunia berkata-kata dengan hikmat. Nah, sekarang kita sampai kepada yang kedua. Jadi ini akan kita pahami bersama, karena kalau kita memahami bahasa roh tidak bisa dilepaskan kita semestinya memahami karunia-karunia roh yang lain ini, saudara ya. Bahkan nanti juga akan kita pelajari atau kita pahami apa kegunaannya gitu loh. Kok Tuhan memberikan apa yang disebut karunia roh. Bahkan ini ada pertanyaan susulan yang diajukan oleh salah satu yang sering mengikuti doa malam ini, yaitu bahwa beliau ingin memiliki karunia bahasa roh dan sudah dibaptis, sudah merasa lahir baru cukup lama,
tapi kok tidak diberi-beri ya, nah itu bagaimana? Ini nanti saya akan menjawab juga di dalam rangkaian jawaban saya mengenai pertanyaan tentang bahasa roh ini, saudara. Dan memang tidak mudah untuk menjelaskan hal ini. Nah, ini pertanyaan susulan itu dari Ibu Endah Tri Lestari dari Salatiga juga ya. Tapi nanti pada waktunya nanti akan terjawab juga dengan rangkaian jawaban saya untuk menjawab pertanyaan Ibu Titin. Nah, mari sekarang kita baca dulu, saudara-saudara. 1 Korintus pasal 12 ayat 8. Ya, ini sudah kita baca, tapi yang ayat 8 kita ulangi ya. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia roh, untuk berkata-kata dengan hikmat. Nah, ini sudah kita pahami, ini sebagai karunia yang pertama. Lalu sekarang berikutnya disambung ini oleh frasa berikutnya di kalimat ini. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Nah, jadi sekarang ada karunia roh yang kedua yang ingin kita renungkan ini. Di sini kok disebutkan ada karunia roh yang disebut berkata-kata dengan pengetahuan. Nah, saya merenungkan ini sepertinya dari 9 karunia itu satu-satunya karunia yang tidak semata-mata bersifat gaib. Karena apa? Namanya pengetahuan kok. Pengetahuan itu yang diterima oleh akal, kan begitu? Ya, yang dapat diterima oleh akal, masuk akal, itu namanya tidak gaib, tidak supranatural begitu. Dan ini satu-satunya dari 9 karunia itu. Kalau yang lain nanti kita sudah merenungkan yang kemarin hikmat, apalagi nanti karunia kesembuhan, karunia menafsirkan bahasa roh. Nah, ini kan sifatnya gaib kalau yang seperti itu. Itu harus minta kasih karunia Tuhan benar untuk tidak semata-mata bisa diterima akal kalau semacam itu. Ya, jadi ada hal-hal supranatural yang diperlukan yang Tuhan anugerahkan. Nah, tapi kalau ini karunia yang namanya berkata-kata dengan pengetahuan itu masuk akal, tentu namanya pengetahuan atau ilmu ya. Nah, dalam bahasa aslinya disebut gnosis. Dalam terjemahan lama, Alkitab terjemahan lama, bukan dikatakan berkata-kata dengan pengetahuan ternyata, tapi di sana dituliskan berkata-kata dengan makrifat. Jadi menyampaikan makrifat. Nah, seperti itu loh saudara. Jadi pengertiannya, nah makrifat itu sebenarnya tidak semata-mata mengarah kepada pengetahuan dalam arti mengarah kepada segala sesuatu yang dapat diterima akal saja. Sebab istilah segala sesuatu yang masuk akal itu kadang-kadang juga dapat digunakan untuk mengartikan hal yang sifatnya tidak positif toh. Segala sesuatu yang masuk akal atau yang bisa diterima oleh pengetahuan belum tentu positif loh. Bahkan ilmu itu belum tentu positif loh. Contohnya, ilmu tentang mencopet itu ada loh saudara. Saya pernah menyampaikan di sini kayaknya. Saya punya rekan hamba Tuhan sekarang jadi gembala sidang, tapi dulu dia pencopet. Cerita dengan jelas kepada saya. Dulu dia adalah pencopet asli, punya grup, punya organisasi tukang copet. Dan itu ada ilmunya, saudara. Baik ilmu yang bersifat apa itu namanya, klenik ya, ilmu klenik, ilmu yang bersifat bersinggungan dengan roh jahat seperti itu, maupun menjaga kebugaran, lari dengan cepat seperti itu ada ilmunya seperti itu. Tapi ilmu atau pengetahuan tentang mencopet tidak bisa disebut makrifat seperti itu. Jadi kalau ilmu atau pengetahuan bagaimana merekayasa sebuah proyek supaya bisa dikorupsi, itu bukan makrifat. Tapi di sini nih dikatakan pengetahuan, bukan sekedar pengetahuan, tapi makrifat. Jadi pengetahuan yang arahnya kepada kebenaran, kepada yang maha kuasa, seperti itu. Jadi tidak
semua pengetahuan secara umum, tetapi pengetahuan yang berkaitan dengan hal-hal baik, yang benar, yang positif, dan yang berguna kepada kehidupan ya manusia, tentu saja kebaikan dan kehidupan manusia. Jadi saudara, yang disebut berkata-kata dengan pengetahuan yang dimaksud di sini, yang saya pahami adalah berkata-kata tentang sesuatu yang masuk akal, tetapi yang mengarah kepada kebenaran ilahi. Orang yang dapat berkata-kata dengan pengetahuan adalah orang yang banyak memiliki ilmu pengetahuan tentu saja. Sedangkan ilmu pengetahuan itu sendiri sangat luas, saudara ya. Masing-masing ilmu pengetahuan ada cabang-cabangnya. Cabang ilmu pengetahuan tentang fisika, tentang ilmu sosial, tentang ilmu ekonomi, tentang dan lain-lain, ilmu teologi dan seterusnya, toh? Ya. Nah, nanti masing-masing cabang itu masih dirinci lagi dengan rincian yang lebih detail, toh. Saya tahu sekarang salah satu rekan sekelas saya ada yang jadi profesor, saudara ya. Saya tanya itu, kamu itu profesor apa? Dia bilang kalau dulu disebut profesor apa yang berkaitan dengan mikroorganisme gitu loh. Nah, tapi dia bilang sekarang lebih rinci lagi. Saya menguasai satu cabang kecil saja gitu. Wah, seperti itu, saudara ya. Nah, jadi kalau di sini hanya disebutkan bahwa karunia roh yang disebut berkata-kata dengan pengetahuan ini dalam pemahaman saya pasti menyangkut orang yang suka belajar. Ya. Karunia roh namanya berkata-kata dengan pengetahuan. Namanya berkata-kata itu menyampaikan kepada orang lain. Berkata-kata tentang pengetahuan. Berkata-kata menyampaikan pengetahuan kepada orang lain. Nah, ini kan berarti mengajar, dan mengajar itu identik dengan guru atau pengajar. Nah, ini berkata-kata dengan pengetahuan ini, berkata-kata itu kan berarti menyampaikan kepada orang lain toh. Ini adalah karakteristik seorang guru. Kalau sudah sampai di sini, saya mengingat terus ada diatur oleh firman Tuhan, ada 5 jawatan dalam jemaat. Ya. 5 jawatan itu saudara nanti bisa membaca di Efesus pasal 4 ayat 11 ya, ini ada pengajaran tersendiri nih. 5 jawatan, dan ini saya katakan ini juga tidak semua umat Kristiani menerima loh saudara. Ada orang yang tidak begitu menggubris dengan Efesus pasal 4 ayat 11 ini, tetapi kita yang mau sungguh-sungguh meneliti Alkitab, kita mempelajari dengan sungguh-sungguh. Jadi mohon maaf nih teman-teman sekalian, saudara yang mengikuti doa malam ini, saya ajak saudara agak-agak memahami ilmu teologis begitu ya. Jangan berkata ini kok teoritis banget toh. Sebetulnya enggak. Jadi saya mengajak membaca kitab suci lalu memahaminya, begitu saja saudara ya. Nah, coba baca Efesus pasal 4 ayat 11, itu di sana dinyatakan bahwa kepada jemaat itu diberikan ada yang dipercaya sebagai rasul, 1 rasul, 2 nabi, 3 pemberita Injil, 4 gembala, dan yang kelima pengajar atau guru. Jadi guru atau pengajar yang kaitannya dengan ini tadi, dengan karunia berkata-kata dengan pengetahuan ini erat hubungannya dengan yang dipercaya Tuhan masuk dalam karunia jawatan ini, saudara. Nah, sekarang pengetahuan tentang apa? Tadi sudah kita pahami tentang makrifat, itu mesti tentang kebenaran Tuhan. Yang dibicarakan di sini ini berkata-kata dengan pengetahuan itu bukan ilmu berhitung saja, bukan aljabar atau matematika saja, bukan ilmu ekonomi saja, tapi yang terutama adalah berbicara masalah kebenaran Tuhan. Kalau sudah berbicara masalah kebenaran Tuhan, kita harus ingat bahwa semua ilmu itu babonnya, induknya segala ilmu adalah ilmu filsafat. Dan ilmu filsafat itu erat hubungannya dengan pengetahuan tentang Yang Maha Kuasa. Nah, dengan pemahaman bahwa berkata-kata dengan pengetahuan itu termasuk salah satu karunia roh, tentu yang dimaksud di sini tidak sembarang pengetahuan, juga tidak sembarang guru. Ini pengetahuan tentang Tuhan dan kebenarannya dan
pengajar-pengajar kebenaran. Nah itu loh. Jadi karunia berkata-kata dengan pengetahuan itu adalah pengetahuan yang mengarah kepada kebenaran Tuhan. Nah, selanjutnya jika dipikirkan lebih jauh sampai di sini, maka untuk memperoleh pengetahuan itu digunakan otak yang cerdas. Otak yang cerdas itu adalah pemberian anugerah atau karunia Tuhan. Nah, maka jika seseorang tidak diberikan atau setidaknya diizinkan menggunakan otaknya untuk menyerap pengetahuan, maka orang itu tidak dapat memiliki pengetahuan. Dengan sendirinya maka orang yang dapat menggunakan memori otaknya, akalnya untuk memiliki pengetahuan untuk dikatakan kepada orang lain itu, ya sehingga memiliki karunia berkata-kata dengan pengetahuan, itu adalah karunia, ya. Karunia apa? Karunia Tuhan, bisa disebut seperti itu. Nah itu loh. Jadi kalau orang tidak dikaruniai oleh Tuhan untuk pintar dapat mengajar orang lain, tidak bisa. Tepatnya seperti itulah. Nah sampai di sini dapat dimengerti bahwa orang yang dapat berkata-kata dengan pengetahuan adalah orang yang mendapat karunia. Untuk itu sekali lagi, ya karunia Tuhan ini ya. Nah, mengapa dalam bagian Alkitab yang kita teliti dan pahami saat ini, karunia berkata-kata dengan pengetahuan ini kok dimasukkan di dalam karunia roh yang sifatnya supranatural. Seperti tadi telah saya kemukakan di atas bahwa dari 9 karunia ini satu-satunya yang tidak semata-mata karunia yang berkaitan dengan hal gaib. Gitu. Jadi karunia berkata-kata dengan pengetahuan, atau kalau mengacu kepada apa yang saya pahami sudah saya sampaikan tadi, orang yang menjadi guru, terutama guru rohani, itu tidak sembarang orang. Sudah pasti orang yang dikaruniai oleh Tuhan pemahaman, pengetahuan tentang kebenaran Tuhan itu, ya. Jadi makanya di sini hanya disebutkan saja ada karunia roh, namanya karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Tapi ini pun tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan Roh Kudus, saudara. Catatan saya adalah bahwa, ini catatan saya ya, apapun yang dapat kita kerjakan sekarang ini, ya saudara, yang dapat kita kerjakan sekarang di zaman perjanjian baru, di zaman kita ini, tidak dapat dipisahkan dengan Roh Kudus. Kita harus ingat bahwa manifestasi Tuhan untuk zaman akhir ini adalah dengan karya Roh Kudus. Jadi sekarang kalau orang berkata aku menyembah Tuhan tetapi mengesampingkan Roh Kudus, itu sepertinya bertolak belakang dengan apa yang dijelaskan oleh firman Tuhan di dalam Alkitab. Ya, karena Roh Kudus itu penting, dan bahkan Roh Kudus itu kalau berdosa menghujat Roh Kudus saja tidak bisa diampuni. Jadi Roh Kudus itu adalah sebagai manifestasi Tuhan yang terakhir, saya sebut aja begitulah kasarannya, ya. Nah, sehingga orang itu bisa berpikir dengan baik, bisa mengajar dengan baik, bisa menyerap pengetahuan dengan baik, mau tidak mau ya harus seizin Roh Kudus, seizin Tuhan melalui karya Roh Kudus. Wah, bagi saya tidak mudah untuk menjelaskan ini, tetapi saya berharap saudara bisa menerimanya, ya. Bahwa hidup kita orang beriman itu tidak bisa dipisahkan dengan Roh Kudus untuk zaman sekarang ini. Nah, makanya wajar kalau di perjanjian baru kemudian firman Tuhan juga menggarisbawahi adanya karunia roh yang berkaitan dengan pengetahuan yang tidak semata-mata gaib. Jadi tegasnya, kalau segala sesuatu yang dapat kita kerjakan itu tidak dapat dipisahkan oleh pimpinan Roh Kudus, maka pengetahuan yang diperoleh dan akan diperkatakan atau diajarkan itu pun tidak salah kalau masuk dalam kategori karunia roh. Maaf, yang ini agak penting saya ulangi. Kalau segala sesuatu yang dapat kita kerjakan itu
tidak dapat dipisahkan oleh pimpinan Roh Kudus, maka pengetahuan yang diperoleh dan akan diperkatakan atau diajarkan itu pun tidak salah kalau masuk dalam kategori karunia roh. Kesimpulannya, kalau ada orang yang ingin memperkatakan khususnya kebenaran Tuhan, maka orang itu harus minta karunia roh. Namanya karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Itu saudara ya. Jika orang tidak memiliki karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan, maka orang itu tidak dapat mengatakan atau mengajarkan khususnya kebenaran Tuhan yang sesungguhnya. Saya beri catatan kebenaran Tuhan yang sesungguhnya. Banyak guru rohani, tapi kalau mengajarkan Tuhan yang sesungguhnya, tunggu dulu. Tuhan yang sesungguhnya itu hanya yang satu. Iman Kristiani percaya Tuhan yang sesungguhnya adalah Tuhan yang kita percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau konsep-konsep Tuhan yang lain, itu tidak bisa diterima oleh iman Kristiani loh ya. Kita ini sedang berbicara dengan koridor iman Kristiani. Dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Saya berkata begini, saya bisa diajak diskusi. Jadi kalau ada orang yang mempertanyakan, silahkan. Kita bisa diskusi atau membicarakan apologetika tapi dengan baik-baik. Tidak seperti yang lalu itu kita pernah diobok-obok orang lalu mengata-ngatai yang sedemikian bertentangan. Kalau itu bukan apologetika yang baik. Apologetika yang baik itu duduk bersama dengan kepala dingin, membicarakan mencari Tuhan yang benar. Mari gitu ya. Nah, jadi saudara, apakah yang kemudian dapat kita serap kali ini? Sekali lagi saya tadi menyampaikan bahwa sepertinya dari 9 karunia itu karunia berkata-kata dengan pengetahuan ini satu-satunya yang tidak semata-mata bersinggungan dengan hal-hal yang supranatural, tapi tetap firman Tuhan menyatakan bahwa itu termasuk karunia roh. Nah, jadi kesimpulan atau nilai yang dapat saya sampaikan kepada saudara, saya bentuk dalam satu kalimat bunyinya begini: karunia berkata-kata dengan pengetahuan, walaupun tidak semata-mata bersifat supranatural, ternyata dikategorikan oleh firman Tuhan sebagai karunia roh. Ya, harus kita pahami supaya paling tidak orang-orang yang mau menjadi guru rohani harap paham, tidak bisa dipisahkan dengan Tuhan, tidak bisa dipisahkan dengan Tuhan yang menyatakan diri di zaman akhir ini dengan karya Roh Kudus. Sekali lagi, karunia berkata-kata dengan pengetahuan, walaupun tidak semata-mata bersifat supranatural, ternyata dikategorikan oleh firman Tuhan sebagai karunia roh. Tuhan dipuji, amin. Mari kita mempersembahkan doa syafaat kita, saudara-saudara sekalian, dan kita katakan, kuduskan tempat ini untuk kami berdoa, kuduskan tempat ini, kuduskan hati kami untuk kami menyembah. Dan kita akan berdoa syafaat, juga termasuk mendoakan nama-nama yang masih dikirim dalam minggu ini, terutama yang banyak adalah yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Kuduskan hati kami. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati kami untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami
Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk doa malam hari ini, dan kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Jadikan firman-Mu Tuhan yang menolong sehingga kami dapat memahami lebih lagi apa yang diuraikan oleh anak-Mu di sini. Saya rasa masih kurang, tetapi kami mohon hikmat Tuhan curahkan sehingga kami sungguh-sungguh dapat memahami setiap yang Tuhan mau, sehingga hidup kami berjalan dalam kebenaran Tuhan. Jagai kami Tuhan, sehingga kami terus ada di jalan-jalan kekudusan dan kebenaran-Mu, sehingga kami melihat kuasa Tuhan yang besar atas kami. Sekarang kami berdoa syafaat, khususnya untuk bangsa dan negara kami, terus kami doakan ada dalam damai sejahtera Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah Tuhan kami itu. Kami mohon Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami Aryadi Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Soswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, saudara kami Elisabeth Srimintawati Indah Purwaning Tias semuanya di Purwodadi, saudara kami anak Alek Giovanu Wibowo, saudara kami Supriyanto di Salatiga, saudara kami Siti Rondia, saudara kami Cahyani Bagiowati semuanya di Semarang, saudara kami Kristiningsih Joko Widodo di Yogyakarta, saudara kami Naomi Suwarsi Slamet Haryono di Wonogiri, saudara kami Ananda Ardana di Jakarta. Tuhan yang memberikan kesempurnaan kesembuhan, dan juga kami berdoa untuk pergumulan yang lain selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Sri Purwati di Penawangan, saudara kami Yohana Asri Sabtorini di Kediri, dan saudara kami Ananda Thomas Setio Adi Prakoso di Purwodadi. Kami mohon Tuhan yang menjawab doa kami, memberikan pertolongan Tuhan nyata atas kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Sekarang kami menyerahkan untuk Tuhan tetap menolong, dan kami menyerahkan Tuhan yang memberikan kepada kami kesempurnaan semua yang kami kerjakan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur setiap hari Tuhan memberikan kesempatan, kemampuan kepada kami untuk merasakan kehadiran Tuhan, dan bahkan Tuhan lengkapi kami dengan rahasia-rahasia firman Tuhan yang membawa kami kepada kemajuan, bawa kami terus ke dalam kemurnian Tuhan sendiri, sehingga hidup kami semakin berkemenangan. Terima kasih Bapa, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan dari sisi kesatuan tim, onsite maupun online, dari sisi kerelaan hati kami, dari sisi isi konten yang ada, juga kemampuan menguasai mekanisme maupun kelengkapan peralatan. Terima kasih setiap hari Tuhan memberikan kepada kami kemampuan semakin percaya diri, semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, semakin memiliki antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama Tuhan. Terima kasih, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kami tetap mengingatkan bahwa doa pagi kami laksanakan jam 5 pagi, dan doa malam dilaksanakan jam 6 atau 18 waktu Indonesia Barat semacam ini. Penyelenggaraan doa pagi maupun doa malam dilaksanakan hari Senin sampai dengan hari Sabtu, saudara. Kami mengundang Bapak Ibu untuk setia bersama kami melayani Tuhan bersama-sama, dan mohon dukungannya, baik dukungan doa, dukungan like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain, berikan subscribe yang belum memberikan subscribe, sehingga tim multimedia kami terbantu, saudara-saudara sekalian, dan bagikan kepada teman-teman di grup-grup WA rohani yang Anda punya, sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.